Yang paling penting untuk kamu awasi itu bukan siapa-siapa, tapi perilakumu sendiri. Karena perilaku kotor kita, pikiran kotor kita, perilaku busuk kita itu seringkali lebih buruk daripada 70 setan. Setan 70 sing mesti mlebu nerakane iku jek kalah kreatif dalam hal maksiat daripada kita. Artinya kita ini jangan super setan aslinya. Maka para setan-setan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para masyayikh, para bini sepuh, wabil khusus Habib Alwi Ba'abud, wonten ketua BJNU, wonten Gus Hafid lan sedaya para masyayikh yang sangat kami hormati, Ibu Wali Kota Bu Ika Puspitasari yang tadi katanya akrab dipanggil Ning Ita, Bapak Sekda dan semua jajaran pemerintahan Kota Mojokerto, semua hadirin hadirat yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa ketemu dalam rangka tasyakuran, sholawatan, ngaji, menyambut tahun baru. Tahun piro to iki? Tahun pinten kok nggih? 1445. Nggih ya no. Kula niku gak tahu ulang tahun. Gak tahu tahun baruan, dadi kula nggih mboten patek ngertos. Tapi yang paling penting moga-moga di tahun yang baru ini kita semua benar-benar sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Mustafid. Moga-moga kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan moga-moga Indonesia khususnya Kota Mojokerto juga menjadi bangsa dan kota yang lebih menarik, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya itu bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi yang lebih menarik daripada kita di masa-masa yang lampau, daripada kita di masa-masa yang lalu. Makanya di beberapa kesempatan saya selalu ngomong, qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Kami itu harus coba terus memantau, terus menimbang kira-kira kamu dengan kamu sekarang dengan kamu di masa yang lalu, di hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, itu kira-kira bagus mana. Fa inna muhimmataka laisat an takuna afdhala minal ghair. Karena kepentingan kita semua itu sebetulnya sama sekali tidak ada perintah untuk lebih baik dari orang lain. Kita harus lebih hebat dari orang lain, sebetulnya nggak ada. Tapi wa inna matakunu afdhala mimma kunta ladaihi bil amsi. Wa inna matakunu afdhala mimma kunta ladaihi bil amsi. Tapi bagaimana kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih menarik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita di hari kemarin. Memang seperti itu. Cuma nggak tahu ya, kadang-kadang kita itu memang sulit untuk menilai diri kita. Kita ini yang paling mudah itu menilai orang lain. Karena kalau kita mau mengoreksi diri kita, itu
hampir bisa dipastikan nggak ketemu penyakitnya, nggak ketemu masalahnya, nggak ketemu kesalahannya. Karena pancen al-insan itu majbulun bihubbi nafsi. Masing-masing dari kita itu memang selalu memiliki watak dasar bihubbi nafsi, sangat mencintai, sangat suka dengan dirinya sendiri. Artinya kita ini selalu memosisikan diri kita lebih menarik, lebih baik, lebih benar daripada yang lain. Fahuwa la yara illa mahasinaha, fahuwa la yara illa mahasinaha. Bahkan ketika kita ngocok, ketika kita mengaca, itu kita hampir tidak menemukan kelemahan kita. Artinya kalau bahasa Jawanya ngerayai gidok, apa ya kalau bahasa Mojokertonya mestinya sama. Kalau dulu orang kuno, orang sepuh selalu mengatakan kowe kudu belajar ngerayai gidoke dewe. Ngerayai gidoke dewe itu sama sekali tidak mudah, sangat sulit. Sangat sulit. Kita ngopi dengan teman kita, katakan 10-15 menit, maka bisa kita pastikan kita tahu kelemahan teman kita. Tapi kita mencoba untuk merenung betapa banyak kekurangan kita, kelemahan kita. Seringkali kita punya alasan yang kuat kenapa kita lemah di sisi itu, kenapa kita kurang di sisi itu, kenapa kita salah dalam melakukan itu. Itu adalah fahuwa la yara illa mahasinaha. Dan ini adalah watak dasar. Bahkan wa mudghidun li khasmi. Kita ini kalau ada orang nggak suka dengan kita, kalau ada orang kebetulan nggak sama pandangannya dengan kita, kita ini selalu merasa bahwa orang yang tidak sama pandangannya dengan kita, tidak sama tujuannya dengan kita, itu mesti salah, mesti keliru, mesti tidak benar. Dan yang paling menakjubkan adalah, yang paling menggelikan sebetulnya adalah bal qad yashtaddu hubbuhu li nafsi. Kadang-kadang kecintaan kita kepada diri kita itu berlebihan. Sampai-sampai hatta la yara masawiyaha hatta yara masawiyaha mahasina. Sampai-sampai jelas-jelas hal buruk yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sampai-sampai kita ini merasa bahwa itu semua adalah kebaikan yang memang harus kita lakukan. Itu penyakitnya manusia di situ itu. Makanya kenapa menjadi penting kita ini selalu mawas diri, sadar diri, mengerti kelemahan-kelemahan diri. Kita ini, jenengan pernah dengar apa enggak? Seburuk-buruknya setan itu masih jauh lebih buruk otak dan pikiran kita. Artinya masih sangat buruk kita daripada setan. Iyyaka wan nafsa la ta'man ghawailaha fa inna nafsa ahdatsu min sab'ina syaitana. Yang paling penting untuk kamu awasi itu bukan siapa-siapa, tapi perilakumu sendiri. Karena perilaku kotor kita, pikiran kotor kita, perilaku busuk kita itu seringkali lebih buruk daripada 70 setan. Setan 70 sing mesti mlebu neraka iku jek kalah kreatif dalam hal maksiat daripada kita. Artinya kita ini jangan super setan aslinya. Maka para setan-setan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa loh. Luar biasa. Loh, nggih nafsu. Merangi nafsu, nafsu tidak culas, nafsu tidak curang, nafsu tidak menang sendiri. Abet iku Pak, iku abet Pak. Lagian adzulmu min syiamin nufusi fa in tajid dhaifatin li illatin la yadlimu. Bahwa zalim, culas curang, pengen menang sendiri, pengen menguasai semuanya, pengen paling di depan, pengen paling diikuti, itu adalah watak dasar manusia. Adzulmu min syiamin nufus. Semua orang, kok sampai ada orang nggak punya watak itu malah aneh. Kalau orang kemudian mampu menahan itu semua, pasti karena alasan-alasan tertentu. Entah karena SDM yang mumpuni,
keilmuan, karena keilmuan, entah karena agama, entah karena takut aturan, atau karena nggak mampu. Sebetulnya pengen zalim tapi nggak mampu. Kalau Bu Wali Kota lewat lampu merah dan kemudian dia dipatwal, ini terus apa enggak? Terus kan? Sampean pengen terus apa enggak? Kalau kamu lagi naik enak-enak lagi sepeda motor, kemudian tahu-tahu lampu merah, sebetulnya kamu pengen terus apa enggak? Tapi karena enggak mampu saja kan, kemudian kamu berhenti. Nah itu maksud saya. Artinya masing-masing dari kita itu punya watak dasar zalim, Pak. Paham, Pak? Kita ini sebetulnya punya zalim, tapi ya enggak mampu ngono tok ae. Atau takut aturan. Sebetulnya pengen curang. Sebetulnya pengen curang. Sebetulnya pengen ngambil, pengen nyuri atau pengen menindas, tapi khawatir kemudian dipermalukan oleh hukum, dibalas oleh hukum, atau takut mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena dia punya keilmuan yang kuat bahwa ini semua adalah pelanggaran dan lain sebagainya, kemudian tidak ia lakukan. Makanya benar dikatakan bahwa jihadul mar'i nafsahu huwa jihadul akmali wal akbar. Kita memerangi nafsu kita, keinginan-keinginan culas curang kita, itu adalah jihad yang paling sempurna, yang paling besar, yang paling berat. Makanya sampai dijamin, pokok awakmu gelem ngedoi nafsumu. Apa meneh bocah-bocah sing cek jomblo-jomblo kuwi, bocah-bocah sing gak duwe pawaan payu iku, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Ketika kamu mampu meredam nafsumu, surga di depan mata. Kamu masih ngoyo sampai ngoyot untuk tidak menuruti nafsumu, ya, ngoyo sampai ngoyot gak nuruti nafsumu, moro-moro modar. Mergo ono lampu abang mau terjang padahal awakmu duduk wali kota, fa inal jannah yal ma'wa. Teruslah jomblo, teruslah ngempet, teruslah sabar. Bagus itu, bagus. Khairukum ba'dal mi'atan al khafiful hadz alladzi la ahla lahu wala walad. Orang terbaik setelah 200 Hijriah adalah yang ringan beban. Siapa itu? Ini dawuh Kanjeng Nabi nih. Siapa itu? Alladzi la ahla lahu wala walad. Orang yang tidak punya pasangan, tidak punya keluarga, dia berjalan sendirian. Nang dindingon pendekar kuwi dhewean, paham ora Lek golek batur itu tuh pendekar jenenge kuwi pancen bocah senengane cangkruk, paham ora Tenang ae. Sekali lagi, moga-moga kita semua punya kemampuan untuk menahan nafsu kita yang sangat luar biasa busuknya, luar biasa curangnya, luar biasa nakalnya. Nafsu ki abot tenan lho, Pak, tenan. Makanya sampai wonten setunggaling tiang tanglet datang Ibnu Hajar. Sebetulnya apa? Mujahadatin nafsi itu apa? Mujahadatun nafsi itu apa? Merangi nafsu itu apa? Melawan hawa nafsu itu apa? Badlul mustata' fi ta'atil muta'. Badlul mustata' fi ta'atil muta'. Memaksakan kemampuan kita, memaksimalkan apa yang kita bisa untuk kemudian melakukan ketaatan-ketaatan. Atau di beberapa kitab ulama-ulama kita mengatakan bahwa mujahadatun nafsi itu adalah kafun nafsi an iradatiha minasyuhli bihairi at-ta'ah. Mujahadatun nafsi itu adalah menekan keinginan nafsu untuk punya kesibukan selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak gini, ini mau dina apa sih? Ahad ya? Ahad malam Senin ya? Apa? Sabtu malam Ahad. Sabtu, oh Sabtu malam Ahad nggih. Kula wis gak patek penting dina minggu kula padha kabeh minggu kula iki. Nggih, buku kula padha ae dina iku. Tinggal bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Bukan tinggal apa hari itu, tapi bagaimana kita mampu mengisinya dengan seindah mungkin. Lah kuwi ego malam Ahad, di mana harusnya kamu kemudian kemana, jalan-jalan kemana, lihat apa, bersenang-senang dengan siapa.
kemudian kamu mampu menekan itu semua, kamu menghadiri sholawat, tasyakuran, pengajian, ya luar biasa. Muga-muga makbul indallah subhanahu wa ta'ala. Ayo tenan niku abot ngene iki kados kula ngeten iki, kula niku jan masyaallah, kula niku lamun toh sing ngundang kula mboten alumni Lirboyo Gus Hafid niku Bu, ngapunten Bu, saestu kula niku jan Gus Hamid niku saestu kula jan mboten mboten gadah himmah kula. Arep kakane mboten gadah menapa guys, pokoke mboten kula niku. Karena saya merasa saya tidak punya bakat untuk ngaji di situasi-situasi seperti ini. Artinya kalau ngaji model ngeten iki pancen kula niku asline mboten patek duwe bakat. Kemudian dipaksakan oleh beberapa orang untuk dianggap punya kemampuan. Hakikatnya sama sekali tidak ada. Kula niku mboten paham ngeten iki. Wong kula niku aslinya terbangun dari orang yang memang diajari ngaji tapi seneng cangkruk. Lah pas cangkruk kuwi biasanya aku kakean ngomong. Lah gara-gara wong iso pidato. Akhirnya dicekel demik, ya rusak. Insya Allah. Tapi sekali lagi, niki kula tingali kathah para kiai, di mana Bu Wali Kota mencoba untuk kemudian nopo nggih, untuk mencoba menjamek ekslagimin mastaqom mata immatuhum wa hudatuhum. Karena masyarakat Mojokerto insya Allah dalam kondisi baik-baik saja. Selama Bu Wali Kota ning Ita iku istiqomah, kemudian Kiai Soleh sebagai ketua PC yo istiqomah. Artinya semuanya on the track, semuanya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan yang terlalu lah. Artinya nek salah yo biasa lah, wajar wong iku yo ono salah, ono kurangi, ada ketidaksempurnaan, tapi selalu berusaha untuk maksimalkan kemampuannya. Saestu Bu. Jadi pejabat niku nggih nyenengno, nggih menyedihkan. Kula mboten ngerti nggih, mergo kula mboten nate dadi pejabat. Tapi kalau melihat betapa banyaknya orang pengen jadi pejabat, saya punya kesimpulan kira-kira dadi pejabat iki pancen ya rada menarik. Khususe iso nerjang lampu merah lho. Loh saya itu, kak pikir-pikir ngono. Minimal yang didapatkan oleh seorang pejabat bebas lampu, senyebabi wong-wong akhirnya do pengen. Tapi nuwun sewu Bu, bahkan Kanjeng Nabi itu dawuhnya adalah khiyar wa immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pejabat terbaik itu adalah memang pejabat yang dicintai oleh rakyatnya. Pejabat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pejabat yang memang dicintai oleh rakyatnya. Sailing kula teng kitab niku alasan dicintai pejabat itu alasannya ada 3 yang disebutkan di situ itu. Lidinihim, wali adlihim, kemudian walil qiyam bi umur ra'iyah. Pejabat itu layak dicintai kalau agamanya kuat. Agamanya kuat. Lendilalah Bu Wali Kotamu iku ketua muslimat cerit. Nggih. Nggih, ketua muslimat. Nggih. Mboten ketua muslimin pindah Bu. Gak tahu ono ketua muslimin niku. Mergo saking angale bapak-bapak diatur lho, paham ora? Mangkane pimpinan itu sampai gak enek. Gabungan itu lho gak ono. Muslimin sesat. Onoe ketua muslimat ya. Yang pertama itu lidinihim, karena agamanya dianggap cukup kuat, layak dicintai. Kemudian wali adlihim, karena keadilan, jangan sampai ndak adil. Jangan sampai ada pejabat gini nuwun sewu Bu. Niki kula kak matur kitab mawon nggih. Kula niku mboten ngerti sakjane cerita-cerita niku. Kula niku namung nggih teng kitabe awake dhewe niku didhawuhne al mulku yabqa ma'ad dzulmi, al mulku yabqa ma'al kufri, tapi wala yabqa ma'adz dzulmi. Bahwa sebuah daerah bahkan bangsa pun insya Allah masih bisa aman, nyaman, tertib walaupun pimpinan atau pejabatnya itu kafir. Sempenting ojo zalim. Sempenting ojo zalim. Zalim itu ya pokoknya wat usyai'in fi ghairi mahalihi itu zalim. Meletakkan segala sesuatunya tidak pada tempatnya.
ngomong tidak pada tempatnya, berperilaku tidak pada tempatnya, mengeluarkan tidak pada tempatnya, mengambil tidak pada tempatnya, itu zalim. Zalim. Dan ini bahaya sekali. Dan itu bahaya sekali. Bahkan nuwun sewu Bu, dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi menika bi'sazad ilal ma'at al-udwan alal ibad. Bi'sazad ilal ma'at al-udwan alal ibad. Dawuh Kanjeng Nabi, elek-elek iki rungokno bagi para calon apa ae. Sadurunge kowe mantep pengen nyalon, rungokno tenan. Niatmu totonan sing apik. Mergo bi'sazad ilal ma'at, sangu paling elek, sangu sing paling efektif awakmu mlebu neraka. Gampangane ya dukhulunal utawa tadkhulunan nar bi ghairi hisab, kowe mlebu neraka tanpa hisab. Iku adalah al-udwan alal ibad. Kamu zalim, menganiaya, menindas, melakukan hal-hal yang semena-mena terhadap kaulane Allah Subhanahu wa taala, terhadap hamba-hambane Allah Subhanahu wa taala, terhadap rakyat. Makanya para pejabat siapapun dia, apa meneh iki mburi kula niku nggih arep nyalon nih, cilik gak jelas pengen nyalon, ya terserah. Niatmu sing apik, kowe kudu ngerti semua hal itu ada pertanggungjawabannya. Kullun mas'ulun an ra'iyati. Awakmu kudu bertanggung jawab betul dengan itu semua. Pokoknya sekali jadi pejabat, ibadah pejabat itu khidmah nang masyarakat. Makanya beberapa waktu yang lalu kula niku nate nggojloki kalih telepon-teleponan, video call kalih wakil bupati sapa kesini? Bupati Mojokerto itu? Gus Bara. Suatu ketika telepon sinten ngoten lho, telepon Pak Kapolres atau sinten ngoten telepon kula, kemudian di samping beliau itu ternyata ada Pak Wakil Bupati Mojokerto, Gus Bara. Nggih. Dan beliau bercerita bahwa dan kami mendapatkan cerita bahwa beliau itu baru saja pulang haji. Akhirnya kula ketene lho, Gus, sampeyan niku wakil bupati kok. Ibadah sampeyan duduk kaji, duduk poso, duduk ngekeh-ngekehno salat, duduk ngekehno wiridan, tapi ibadah sampean kuwi berkhidmah laden-laden masyarakat. Makanya sakjane gak apa-apa lamun toh Bu Wali Kota Moro budal kaji 42 dina mau demo iku gak apa-apa. Pancen iku rada setengah zalim, mergo iku ibadah sing keliru. Sampean dadi wali kota, sampean dadi bupati yang harus 24 jam sehari mendampingi masyarakat, kemudian dengan tenangnya dengan alasan ibadah mau tinggal kaji. Coro kaji haram, haji ini haji reguler, wajib haji ini sing super cepat itu loh, patang dino atau 5 dino itu loh. Artinya tidak terlalu lama meninggalkan masyarakatnya. Lu tenan iku Pak. Mergo wali kulli wahidim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kahidmatin nasi wa kakasratil awradi kasaumis shalah. Kemudian wa kahidmatin linnasi. Wa kahidmatin linnas. Kalau jenengan sudah siap untuk menjadi pejabat publik, untuk menjadi pengayom masyarakat, ya sudah. Berarti tinggalkan yang lain, fokus piye amrih masyarakat Kota Mojokerto menjadi masyarakat sing muktabar, sing makmur, sing sejahtera dan lain sebagainya. Ojo ditinggal malah biayaan nyapo ngono lho, tenan lho. Nek cara aku lho ya bisa salah, enggak apa-apa, tapi kitabku pancen ngomongin ngono kuwi. Makanya aku molek diarani aku salah. Sebab pancen kitabku ngono kuwi, nek arep salah no mualif-mualife kuwi. Salahno sing ngarang-ngarang kitab kuwi. Pancen iki penake wong ngaji ngene iki tok cerita tok bahwa kitab kita mengatakan seperti itu. Loh tenan, pejabat itu penting tenan. Pejabat berada di tengah-tengah kita itu menjadi penting. Bahkan sampai Imam Qurtubi mengatakan, kullu baldatin yakunu fihi arba fahluha ma'sumuna minal bala. Semua daerah, di mana di daerah itu ada 4 hal yang masih istiqomah, masih terus dipertahankan, insya Allah semuanya aman dan baik-baik saja. Ojo manamin ae abot iki ngawur ae. Yang pertama itu adalah imamun adilun la yadlim. Nek pengen Kota Mojokerto beres, berarti wali kota ini kudu beres. Wali kota ini kudu beres. Aku ngene ngomong ini terus aku malah gak dikai mangan.
Gak apa-apa. Itulah kenapa kemudian sebelum kami berangkat makan dulu supaya saya tidak terlalu banyak mengharapkan sesuatu. Lho tenan niku. Ben aku bebas ngomongi. Lan aku wani diundang wali kota Mojokerto mergo aku pancen wis rada akeh sangune, Pak. Dadi aku yo gak nemen-nemen tomae. Paham? Lamun to mari Bu wali kota iku rada gelo kambek aku terus gak ngekeki aku apa-apa, aku ya tenang ae. Aku iso budal berarti aku iso mulih. Lho tenan niku, mboten ngapusi kula. Saya tidak khawatir. Yang pertama adalah apa? Pejabatnya adil, tidak zalim. Yang kedua, wa alimun ala sabilil huda. Wa alimun ala sabilil huda. Kiainya, Kiai Saleh on the track. Lah tenan, kiai iki abot tenan. Makanya aku kadang-kadang kok dadi kiai ku moh ya faktor ning kono kuwi. Mergo fasadul umara, fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Kota Mojokerto masyarakatnya rusak itu pasti karena wali kotanya, sekretaris kotanya rusak. Mesti kuwi. Tapi nyapa kok sampai Bu wali kota rusak mergo Kiai Saleh rusak. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Lu tenan niku. Pancen ngono kuwi lho. Aku nek mangkane to, nyapa jarang-jarang wong gelem ngaji. Mergo wong gelem ngaji sapa iso diseneni. Sapa wong salah. Ini tidak menyindir siapapun karena ini berlaku kepada siapapun. Berlaku pada siapapun. Artinya kiai nggak beres itu menyebabkan tumbuh pejabat-pejabat nggak beres. Ketika pejabat nggak beres, jangan harap masyarakat akan tertib dan baik-baik saja. Lho tenan niku. Wis ngono kuwi wis kaidah alam wis donya wis ngono kuwi, Pak. Mau percaya kena gak mau percaya kena ya salahno Kanjeng Nabi. Nyapa kok sampai dawuh ngono kuwi padahal dawuh Kanjeng Nabi iku mesti iyone, mesti dilakonine, mesti terjadinya. Lho tenan. Bagane sampai didawuhne sayati ala ummati yakun halaku rajul ala yadi zaujatihi wa walidihi wa waladihi. Akan ada masa di mana umat saya itu rusak gara-gara keluarganya, gara-gara anaknya, gara-gara istrinya, gara-gara pasangannya. Yu'ayyirunahu bil faqr, yu'ayyirunahu bil faqr. Seringkali kita tidak menghargai pasangan kita, tidak menghargai suami kita, orang tua kita, karena kita anggap mereka tidak punya apa-apa. Loh, iya apa? Itu terjadi apa tidak? Iki aku mengkei contoh tok, betapa apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu benar. Sering kita tidak menghargai pasangan kita karena pasangan kita kebetulan tidak punya apa-apa. Loh, nggih mboten? Jenengan bapak-bapak nyekel duit 50.000, kambek nyekel duit 50 juta, iku ndodok lawang jam 1 bengi, iku pede ndi? Saya tak ya. Saiki sampean gak mulih blas rong dina dolan pun nang ndi ngopi nang ndi. Tapi bojomu sadar rekeningmu sak ndukure 50 juta. Ya. Kambek awakmu gak ning ndi ngowah-ngowah ning ngarep lawang. Tapi rekeningmu kosong. Iku tatak ndi kowe? Yu'ayyirunahu bil faqr. Permasalahannya fayugallifunahu ma la yutik. Seringkali keluarga kita memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu, atau bahkan melakukan sesuatu yang benar-benar dilarang. Lho niki saestu nih. Niki ibu-ibu pejabat. Jenengan kudu ngangen-ngangen saestu nih. Niki terakhir nih, mantu niku langsung melayu nih, mantuk nih. Saestu sih. Lha tenan niki dawuh Kanjeng Nabi, sampean aja sampai pisan-pisan tersinggung mbek aku. Tapi iki dawuh Kanjeng Nabi. Mergo kadang-kadang pasangan kita anggap mereka tidak punya kelayaan untuk memimpin kita, untuk mengayomi kita, membahagiakan kita, memberi sesuatu kepada kita. Fayugallifunahu ma la yutik, fayadkhulul madakhil alladhi yadhhabu fiha dinuhu fayahlik. Fayadkhulul madahil alladhi yadhhabu fiha dinuhu fayahlik. Kemudian kita sebagai suami misalnya, ya selamat aku duduk pejabat lan bojoku gak ngono kuwi. Kula niku ket bocah pun cerita, kula niku ket bocah jek jaga niku wis ndonga gak kaya kowe blok. Aku iki ndonga tenan.
aku iki sadar diri tenan, aku iki gak iso nyambut gawe, gak iso nyapo-nyapo. Ngaji yo setengah-setengah iso, bal-balan yo ora patek iso padahal kuwi hobiku. Wes gak ono masa depan sing jelas lah pokoknya. Tapi satu-satunya yang bisa saya andalkan adalah nyuwun ning ngarsane Allah taala. Ya Allah, pokok kedah kula jenengan paringi jodoh sing mampu ngangkat kula. Sing mampu ngangkat kula kreatif, neriman, padang, pinter nyambut gawe. Turuti kabeh Allah Subhanahu wa taala. Duh, tenan nih. Tapi aku ndonga yo gak anggere ndonga tok. Kaawiti maca nariyah setiap malam pen 4.444. Lho tenan nih. Saestu nih. Lho tenan iki. Lho, kowe gak ijazahi blek. Ben bengi maca nariyah ping 4.444. Gara-gara aku diceritani bapak kula ini mboten gadah napa-napa. Terus mantun niku dipun dawuhi bangun pondok. Mboten gadah napa-napa, mboten gadah kanca sinten-sinten. Akhirnya dawuh Abah, aku bangun pondok pertama tahun 70 sekian untuk pondok putri ini. Yang dimaksud untuk pondok putri, pondok Ploso, pondok putri. Iku gak duwe apa-apa. Mek kak modali nariyah ben bengi kak tirakati kak wacane nariyah ping 4.444. Batinku pondoke iso ngadeg gara-gara nariyah. Mosok jodoh sing kaya kangen-angen gak teko. Nah. Ya. Agitmu gratis. Blok. Nggih, nuwun sewu Bu. Niki lho ngomong bisa goblok-goblok niku. Kowe nguyuh ae iku lho bayar blok. Padahal buak masalah kowe iki, paham ya? Nguyuh lho bayar. Lah iki arep golek wong sing siap dadi ibuke anak-anake awake dhewe. Golek wong sing siap merawat, mendidik, membesarkan keturunan kita, pondasi rumah tangga kita. Kok arep gak mau tirakati ku piye? Kok mek ngowah. Ya Allah, sing ayu ya Allah. La ilaha illallah. Agitmu pengiran kancamu, Kowe lho sholawatan muharraman pisan, wis paling wis sholawatan setahun ping pindho ping telu. Mek acarane menjelang Ramadan, menjelang Muharram, menjelang Maulid, ngono moro-moro terus. Ya Allah, kula lho pun nate sholawatan ya Allah. Sing ayu, sing shalihah, sing mutiah, sing baroh. Wah, sing qanaah gendemu cepot ya. Gitu. Makanya Masya Allah, saestu. Ya, kabeh niku sunatullah lah. Sunatullah. Artinya ya kalau kita loyalitas kita tidak seberapa ya tolong sadar dirilah. Ngeten malah kelingan kula. Mau iku pas nang mobil niki. Pas nang mobil bojo kula niku moro-moro nyetel lagu kula takoki. Lagune sapa, Dik? Lagune sinten ngoten? Sapa mau? Mboten sing sitoke. Sing anu ku lho sadar posisi lho. Nah iku. Moro-moro nyetel teng HP, lagu judulnya iku sadar posisi. Lah kowe ya ngono blok, paham ra? Sadurunge kowe nyuwun ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala, kowe wajib. Artinya apa yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ketaatan mana yang sudah kita lakukan? Kesolihan mana yang sudah kita tampilkan di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluknya Allah ya, di hadapan Allah. Kemudian kita memiliki kelayaan untuk mendapatkan itu semua. Itu penting itu. Itu penting, sadar. Lagu mau, paham ra? Kuwi mau aku lagu ni sapa Dik? Judulnya apa? Sadar posisi. Kok menarik ya judulnya? Judulnya menarik. Tapi judulnya judul galau. Lah padahal galau kuwi barang sing paling dilarang, paling rodok diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambanya. Gak ono ceritane, gak ono
galau itu kanggo kita orang iman itu tidak boleh, karena kita adalah orang yang benar-benar tahu betapa semua ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kecewa dengan apa yang digariskan, berarti kita kecewa dengan yang menggariskan. Lu tenan kuwi. Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati milaha. Aja mantuk-mantuk, paham ya mantuk-mantuk. Oh ya wis paham ya wis. Ngono kuwi pokoke. Nah, lah wis paham apa nyapone. Ngomongi wong paham yo malah kesel. Paham kae? Nah. Gitu. Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati milaha. Ketika kita sadar betul bahwa semua yang ada, yang terjadi, yang bergerak, yang tumbuh, yang timbul, yang hilang, yang meninggalkan kita, itu semua garis tangan Tuhan, maka ra'aita jami'al kainati milaha, maka kita semua akan melihat yang semua yang terjadi kelihatan menarik, indah dan manis. Wa illam tara illa madhahira sun'ihi wa imma tara illa madhahira sun'ihi hujibta wa sayyarta al milaha kibaha. Al milaha kibaha. Kalau yang kita lihat semua keprihatinan, semua masalah, semua kesulitan yang kita lakukan, yang kita alami, yang menghinggapi kita, itu yang kita lihat hanya zahirnya saja, hanya luarnya saja. Oh ya, ini orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita, keluarga kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti hujibta. Kamu semuanya mahjub, kamu semuanya pasti akan kehilangan sesuatu yang sangat besar, yakni pahala Allah Subhanahu wa taala, dan kamu yang ada di otaknya hanya melihat semuanya dengan buruk, padahal suudon bi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang. Makanya muga-muga kabeh bolo-bolo Kota Mojokerto muga-muga anti galau. Lek kula niku enggak ada paman namanya Gusmi. Niku enggak ada napa namanya? Enggak ada kelompok namanya Jantiko. Jantiko, jamaah anti koler. Yo pancen ngono, ya pancen ngono kuwi, jamaah anti koler, anti melarat maksudnya lho. Yo artinya kok melarat, anti melarat artinya sugih tidak, tapi artinya adalah memiliki kekayaan hati yang kemudian mampu menerima semuanya dengan bahagia dan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kula boten saged matur napa-napa malih, ngapunten dhateng sedaya mawon, khususnya dhateng Bu Wali Kota, nyuwun agung pangapunten, matur suwun sampun diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman Kota Mojokerto. Muga-muga sedaya paringi padhang kalih Allah Subhanahu wa taala, diparingi tenang manahe, keluargane dipun tata, anak-anak kabeh didadekno wong sing apik, didadekno wong sing sholih, dan semoga semua harapan dan cita-citanya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten akhiran wa lafum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.